FC. Ustaz, kayak nama. Naam. Alhamdulillah, ini kalau saya perhatikan dari berita-berita di luar negeri ya, baik di Asia maupun di Eropa terutama dan Amerika, itu kan banyak perkembangan orang-orang tertarik kepada Islam sehingga orang kembali ke Islam. Bukan maaf ya, tapi orang kembali ke Islam semuanya itu. Nah, menurut Ustadz, apa sih daya tarik Islam menurut mereka itu dari apa aja faktor-faktornya sehingga mereka pada rame-rame ke Islam itu, Ustaz? Pada dasarnya yang pertama tidak ada ketertarikan manusia. Manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Allah selalu membagikan yang namanya hidayah, menyebarkan kepada siapa saja. Masalahnya orang itu mau tidak untuk merasakan dan menikmati hidayah tersebut. Hidayah artinya hatinya dilembutkan oleh cintanya Allah di dalam pengenalan terhadap Allah. Nah, Eropa terutama dalam hal ini, ambil contoh Inggris. Kenapa banyak orang di sana yang mengucapkan syahadatain? Karena orang menemukan bahwa ujung dari pengetahuan, ujung dari sains adalah Islam. Itu yang menjawab mereka. Sehingga orang-orang yang bahkan yang atheist, yang atheist artinya tidak percaya kepada Tuhan, itu menjadi ketika mereka menggali pengetahuan, mereka istilahnya mentok. Karena apa? Tidak ada cara lain untuk mencapai ujung dari pengetahuan selain daripada Islam. Demikian Tuan Guru. Ya, termasuk di Korea, Jepang dan sebagainya. Apakah itu faktornya atau wasilahnya sama? Mereka belajar dari Al-Quran lebih kepada, karena di Islam nggak ada perbedaan antara atau pertentangan, Ustaz, ya, antara sains dengan agama ya. Kalau ini ke depan kira-kira gimana, Ustaz? Apakah justru perkembangannya lebih pesat di luar negeri ketimbang di Indonesia atau bagaimana? Iya, di luar negeri. Karena apa? Karena di Indonesia baru menikmati wilayah yang namanya Western. Gini, di Indonesia ini, maaf ya dengan segala rasa hormat, mohon maaf ini jangan sampai tersinggung. Warga negara Republik Indonesia yang muda, belum menikah tapi penghasilannya besar. Itu biasanya mereka walaupun lahir dalam keadaan Islam, tapi mereka dibilangnya Islam KTP. Kata-kata ini justru menjadi racun buat mereka. Kenapa? Karena mereka menikmati Western, Islam yang Western, yang disebut Islam orientalis. Nah, justru Islam orientalis ini membuat Islam di Indonesia di kalangan pemuda ini menjadi jauh dari Islam yang Islam gitu. Sementara di Eropa dan di negara-negara lain di luar negeri, pertumbuhannya itu bukan Islam orientalis, tapi Islam yang Sunni, Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini di sini kalahnya di Indonesia. Di Indonesia yang bertumbuh itu Islam Western atau Islam orientalis atau Islam liberalis atau Islam modernis. Sementara di luar itu yang bertumbuh adalah Islam yang sejati, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian. Ya, kalau di satu sisi itu, tapi di sisi lain kan banyak juga orang pintar, termasuk Pak Kiai nama itu sendiri ya. Sebetulnya bisa dihitung dengan jari. Ya, artinya peluang-peluang dakwah ke luar negeri sejauh mana itu kesempatan untuk dari Indonesia? Ya. Oh, besar. Ya. Besar sekali peluang. Kayak Pak Samsi Ali dan sebagainya itu. Siapa lagi kira-kira kemudian yang bisa atau faktor-faktor apa yang memungkinkan bisa berdakwah di luar negeri? Penguasaan bahasa Inggris terutama ya, yang masih ada beberapa hal yang bisa menjadi hambatan. Lalu kedua adalah stigma yang dipadankan kepada para ustadz di Indonesia, sehingga membuat mereka tidak bisa keluar, yaitu stigma apa? Mereka radikalis. Demikian Tuan. Yang bikin ini ya takut itu ya. Jadi orang takut. Ya. Oke, Ustadz, terakhir pesan-pesan untuk teman-teman mu'alaf yang dari Indonesia, Ustadz. Baik, kepada seluruh saudaraku tersayang, cintaku, mu'alaf, mari kita buang pertimbangan. Ketika Islam menghampiri hatimu, itu adalah hadiah.
bukan untuk dihitung-hitung untung ruginya, lalu banding-banding dengan agama yang lama, agama sebelumnya. Gini, Islam tidak bisa dibanding-bandingkan. Semakin kau melawan, maka engkau akan semakin hancur. Karena yang kau lawan adalah kelembutan, kasih sayang, cinta, karunia dari penciptamu, pencipta manusia, namanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau membiarkan dirimu kalah kepada kemenangan sejati, yaitu Islam dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau berada di kemenangan. Walaupun orang dunia ada bilang bahwa engkau kalah engkau. Orang yang kalah itu justru yang menang di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika engkau mengucapkan syahadatain, gini, pasti berat hidupmu, terutama ekonomi. Ekonomi keluarga akan merasa dibuang, merasa dipersekusi. Jadikan itu semua sebagai berkah. Dimaki-maki orang, kena tekanan fisik maupun mental atau spiritual atau ekonomi, financial, jadikan itu sebagai berkah. Kalau Anda menyerah di situ, Anda cuma dapat itu aja. Nikmati hinaan ini, nikmati tekanan ini sebagai berkah, karena itu tidak lama. Allah akan putar itu menjadi kebahagiaan sejati. Barakallahu fikum.